Jadi saya sudah coba membuat programnya. Saya coba untuk share screen terlebih dahulu. Nah, ini adalah aplikasinya. Saya coba logout dahulu terlebih dahulu. Logout. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang saya buat. Nah, kemudian di sini pada bagian login ini nanti mahasiswa memasukkan NIM untuk kedua, baik itu username dan passwordnya. Jadi di sini saya contohkan menggunakan user ini dan ini untuk login, misalkan seperti itu. Nah, inilah tampilan halaman utamanya. Nah, kemudian kita coba login lewat sebentar. Nah, pada bagian inilah tampilan awalnya. Jadi ada beberapa menu, di antaranya download home. Ini nanti akan menginformasikan mahasiswa, siapa saja mahasiswa yang mengikuti KP yang sedang berlangsung. Di sini nanti daftarnya. Kemudian ada dosen pembimbing. Nanti di sini di-input dosen pembimbing yang akan terlibat dalam tugas akhir. Kemudian di sini ada administrasi. Ini adalah staff. Begitu seterusnya. Nah, ini ada fakultas, bisa diinput di sini, jurusan. Nah, secara umum, saya membuatkan template dalam bentuk tabel ini. Nah, sekarang saya coba mengimport langsung. Jadi kalau seharusnya kan lebih gampangnya itu ada API dari kampus, sehingga lebih mudah untuk diintegrasikan. Tapi itu pasti tidak mudah. Jadi saya coba mengambil alternatif lain dengan menggunakan import di sini. Jadi saya bisa mengimport data. Misalkan di sini kita demokan mahasiswa itu sudah kita daftar, sudah kita list nama-namanya siapa saja. Jadi di sini coba saya tunjukkan dulu file. Nah, ini sudah saya siapkan template untuk Excel yang akan diimport ke dalam sistem aplikasi. Jadi di sini saya akan pilih file mahasiswanya di sini, kemudian saya import, langsung saya import data. Jadi nanti semua mahasiswa yang masuk ke dalam tugas akhir ada di sini daftarnya sesuai dengan data yang diimport. Selain itu, saya di sini menyediakan format Excel-nya, jadi bisa di-download. Jadi nanti setelah itu nanti bagian administrasi bisa menyesuaikan dari format ini. Jadi sehingga bisa langsung diimport. Kemudian di sini saya menyisipkan menu, di antaranya ada add dan lain-lain. Nah, di sini kalau kita belum memberikan tanda centang, maka yang keluar hanya menu add. Tetapi ketika kita mencentang satu mahasiswa, maka akan keluar beberapa pilihan, di antaranya itu ada edit dan delete. Nah, di sini ini semua sudah berfungsi. Jadi ini juga bisa multi select ya, multi select. Jadi kita bisa menghapus semua mahasiswa yang dipilih. Gitu. Jadi ketika kita hapus, maka mahasiswa tersebut akan hilang dari list kita. Seperti itu. Ini saya import kembali. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya demokan untuk input dosen di sini. Sama. Jadi saya bisa add manual atau langsung import di sini. Saya demokan yang langsung import saja. Misalkan di sini saya import yang form dosen. Saya import. Jadi nanti di sini akan masuk daftar-daftar dosen yang kita tunjuk, yang telah ditunjuk oleh jurusan. Kemudian selain itu juga ada staff di sini, bisa diimport sama. Nah, kemudian
Itu adalah data utama yang perlu diisi. Selain itu ada fakultas, jurusan, dan lain-lain. Ini juga sama prinsipnya, diimport maupun jadi nanti pilihan fakultas, jurusan, prodi ini ketika kita tambah maka pada bagian input tugas akhirnya akan waduh, bagian ini error tadi udah bisa nih. Jadi pada bagian ini saya coba untuk upload berkas. Misalkan di sini adalah berkas file PDF. Tadi bagian ini sudah berhasil, tapi saya coba untuk import database yang sebelumnya ya. Yang ini error. Tadi karena saya edit-edit lagi, sepertinya ada bagian-bagian yang terhapus. Saya coba import lagi. Nah, di sini coba saya masukkan. Ini masih error, nanti saya coba perbaiki lagi. Nah, di sini nanti mahasiswa mengupload berkas-berkas yang dibutuhkan. Ini contohnya file PDF yang di-input. Nanti form ini akan menolak jika file yang di-input itu adalah file yang selain format PDF. Jadi keempat-empat bagian ini harus diisi, kemudian setelah itu disubmit di sini. Itu nanti kemudian akan ditampilkan, tadi sudah bisa berjalan, tapi sepertinya jadi error lagi. Di bagian sini nanti akan menampilkan nama-nama file yang sudah diupload di berkas 1, 2, dan 3. Seperti itu, Pak. Mungkin itu, Pak. Jadi mohon maaf nih, tadi sudah bisa jalan, Pak, tapi sekarang error. Mungkin itu, Pak. Mungkin ada masukan dari Pak Zul. Halo, Pak. Oke, bentar. Tadi lupa saya unmute. Ini kan misalnya, ini kan terpisah nih, mesin import datanya, import data mahasiswa, import data dosen kan? Iya. Untuk men-linknya itu gimana nanti ya?
Misalnya si Abdul Jabbar, Nah Abdul Salam, itu pembimbing satu. di pembimbing sini Pak, di bagian pembimbing sini tadinya sudah jalan sih Pak, tapi pas saya demokan malah error. Tadi di sini pembimbing, jadi nanti kita bisa menentukan mahasiswa ini pembimbingnya siapa, judulnya apa, kemudian akan ada upload berkas dan list penyerahan berkas. Nanti list penyerahan berkas ini kalau sudah diupload, nanti nama misalkan si Jabal sudah upload, maka di sini ketahuan nih file-file apa saja yang diupload di sini. Nanti bisa diklik, terlihat Pak. Nanti saya rekam nanti saya kirim ke Bapak deh Pak. Tadi sudah bisa jalan, tapi sekarang error. Jadi begini, Al-Bahri kan, dari sisi mahasiswa, kan, informasi yang ingin kita tampilkan kan? Ya. Kalau dokumennya berkas 1, berkas 2 mungkin bisa digabung saja ya. Di satu ini apa namanya, dokumen pendaftaran gitu kan. Nanti kan ada dokumen pendaftaran apakah seminar, proposal atau hasil atau sidang gitu ya. Yang paling penting di sini misalnya si Jabal Abdul Salam ya, Abdul Salam itu komite pembimbing satunya siapa, pembimbing 2-nya siapa, ketua seminarnya siapa. Ini terlihat di sistem. Ya, terlihat Pak. Oke. Itu ketahuan, tapi aduh. Gimana solusinya Pak ya? Saya ada backup. Saya kasih contoh ini ya. Boleh Pak. Contoh foldernya. Oke, itu kirim filenya, contohnya di situ. Kalau dari sisi mahasiswanya akan terlihat komitenya, judul tugas akhir, komitenya. Ya, itu sudah berjalan, sudah bisa tadi Pak, sudah bisa tampil tadi. Nanti saya rekam lagi Pak ya, saya rekam lagi, saya kirim ke Bapak. Itu dari display ke mahasiswa, dari nama mahasiswa. Dari segi dosen. Itu juga bisa ini tahu dosen siapa bimbingannya, bimbingan satunya siapa aja, bimbingan 2-nya siapa aja, bisa nggak? Tadi bisa Pak, tadi sudah tampil itu pas saya utak-atik lagi error lagi, itu saya atau nanti kalau sudah baik, sudah bisa berjalan, kita meeting lagi boleh Pak? Boleh. Oke, yang lain mungkin ada masukan? Mungkin. Terus, jam berapa, Bari? Hah? Jam berapa meeting lagi? Mungkin nanti jam 4 boleh? Aduh, putus-putus nih suaranya. Jam berapa Pak? Bagus ya Pak meetingnya Pak? Besok bisa juga, mungkin besok saya ke kampus. Oh besok? Besok, ya Pak, boleh. Besok saya jam 8 sampai jam 10 ngajar. Oh gitu. Kalau hadir aja mungkin di meeting bisa, tapi nggak bisa ngomong tinggal apa? Nggak apa-apa Bang. Oh ya. Hadir aja mungkin ya. Oke. Kalau Pak Zul, sore ini bisa Pak? Nggak bisa ya? Sore saya nggak tahu, mungkin tidak bisa saya open laptop ya. Oh gitu. Oke deh Pak, nanti saya kabari lagi Pak kalau udah jalan Pak. Dosen si mahasiswa itu ini siapa yang login ini?
Yang login tuh apa namanya, bagian administrasi, Pak. Ini kan untuk aplikasinya ini sementara saya aksesnya belum saya batasi. Jadi untuk si administrasinya itu nanti untuk input data, sementara untuk mahasiswa itu fiturnya cuma untuk upload, Pak. Fitur upload sama untuk lihat apakah data dia sudah masuk ke dalam tabel gitu. Kalau sudah masuk ke dalam tabel berarti dia sudah selesai untuk upload, udah selesai untuk prosesnya. Gitu, Pak. Nah, untuk upload ini kan, sebenarnya si mahasiswa itu yang sebelah kanan tadi. Coba program tadi. Sebelah kanan. Aplikasi webnya tadi? Iya. Di bagian uploadnya coba. Bagian upload. Nah, di bagian uploadnya, ini sebelah kanan ini ada template-nya. Ada template yang kita sediakan. Jadi mereka ambil template ini, ngisi, upload gitu. Oh gitu. Berarti Pak, file yang perlu untuk diupload itu berapa Pak? Filenya itu? Apanya? File yang harus diupload itu berapa buah Pak? Berapa file Pak? Mungkin filenya ya. File pendaftarannya kalau ditambah biasanya tergantung ini Pak, biasa kan tergantung apa mau daftar. Kalau pendaftaran proposal habis itu borang kan ya. Kalau proposal berarti kan satu file. Kalau borang dari borang TA berapa atau borang KP dari borang KP berapa, berarti bisa jadikan satu file. Jadi berapa file berarti? Nah, kita bisa aja misalnya borang kan, kemudian buku, kemudian lembar persetujuan pembimbing, 3 yang paling dominan itu. Berarti proposal, borang sama lembar persetujuan pembimbing. Ya. Oke Pak. Kan di borang sebenarnya sudah ada lembar persetujuan pembimbing, cuman kadang harus kita pisah kan. Persetujuan pembimbing ini bisa nggak dibuat di sistem? Persetujuan pembimbing. Kalau untuk saat ini Pak nggak sempat Pak. Jadi fiturnya untuk saat ini itu hanya mahasiswa mengupload ke dalam sistem, nanti administrasi bisa download file-file yang sudah diserahkan oleh mahasiswa gitu Pak. Itu aja berarti 3 yang utama ya. 3 yang ya Pak ya. Berarti saya kurangi 1 berarti Pak ya. Baik Pak. Oh nggak apa-apa 4. Mungkin yang 4 ini lembar cek plagiasi, nggak apa-apa. Lembar plagiasi. Lembar plagiasi, hasil lembar plagiasi. Baik Pak. Pak mohon maaf sebelumnya nih Pak. Tadi itu sudah jalan nih Pak, tapi pas lagi demo error. Ya biasa tuh. Lembar persetujuan pembimbing ya. Lembar persetujuan pembimbing. Baik Pak. Jadi ada 4 file ya Pak ya? Ya, 4 file. Di sini kan di sebelah kanan ini kita siapkan template-nya. Jadi mereka tinggal ambil, ngisi, upload. Nah, nanti kan dibuat keterangan aja di bawahnya. Iya Pak. Nanti itu ini minta Maher bisa. Oh ya, baik Pak. Pak Ahyar, berarti untuk file-file ini dalam bentuk apa nih Pak formatnya Pak? PDF. PDF. Mahasiswa bisa isi Pak? Bisa. Borangnya bentuk PDF karena kan udah dibuat sama Pak Zulelmi. Memang mahasiswanya udah langsung isikan di PDF itu. Oke. Jadi tinggal di-upload ke sistem. Oke. Oh, berarti lebih mudah ya Pak ya? Oke. Nanti minta tolong ya Pak Ahyar yang dikirimkan ke saya filenya. Oke. Nanti kayaknya nanti kan Albari untuk pengembangan untuk yang dosen bisa lihat sebentar. Untuk yang dosen daftar nama bisa. Udah dibuat ininya belum ya? Nah itu bagian intinya itu sebenarnya ada di menu ini, di menu pembimbing ini. Tapi saat ini belum ya? Nggak bisa jalan tuh. Nggak tampil ya? Errornya. Error dia. Itu judul pembimbing 1, pembimbing 2.
yang pembimbing satu lagi ada tambahan menu ini aja komite tugas akhir satu menu lagi, tapi masih paling cuma tambahan tabel, atau boleh juga di tabel itu, ya kan? Di tabel itu coba buka tadi bentar. Tabel yang ini langsung aja penunjukan komite tugas akhir. Mana tadi yang tabel ini? Ada di tugas akhir sebenarnya tadi tuh. Jadi kita gini maksudnya di menu pembimbing kan kalau bisa nanti diubah komite tugas akhir. Dah. Namanya menunya. Nama itu kan oke. Komite tugas akhir. Komite tugas akhir. Dah. Kan isinya itu kan nama mahasiswa, ya kan? Nama mahasiswa, NIM-nya berapa, terus pembimbing ketua seminarnya siapa, yang kolom ketua seminar, kolom pembimbing 1, kolom pembimbing 2. Ya, sebenarnya ini bagian intinya nih, menu pembimbing ini menu utamanya yang saya buat. Itulah masalahnya nggak jalan pula. Sebelumnya ini sudah betul. bisa jalan. Nanti di menu pembimbing itu kan ditambahkan kolom lagi, karena biar sekaligus saja. Oke. Sekaligus saja, karena biasanya Pak Zulhelmi dan tim penyusunan penunjukan komite tugas akhir biasanya me-assign 3 orang langsung. Ketua siapa, pembimbing 1, pembimbing 2 siapa. Oke. Biasanya seperti itu. Baik, Pak. Oke, jadi nanti berarti Pak Zulhelmi nanti kalau sudah bisa jalan saya kabari ya Pak ya. Mungkin kita jadwalkan ini lagi untuk presentasi lagi, boleh Pak? Boleh. Boleh Pak. Baik. Mungkin itu. Ada lagi masukan dari Bapak-bapak mungkin? Oke, memang karena ini versi betanya lah ini ya. Iya Pak, masih error. Nggak apa-apa dulu untuk keperluan project ya. Iya Pak, untuk keperluan project. Tuntaskan di skala minimum dulu, nanti kita coba upgrade lagi. Baik Pak. Oke, saya cukupkan dulu berarti untuk pertemuan kali ini. Nanti kalau sudah bisa jalan lagi, akan saya informasikan lagi untuk bisa kita jadwalkan pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin itu. Mungkin kita cukupkan dulu ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan kepada Bapak-bapak yang sudah bersedia hadir. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.